Anjing liar Afrika juga disebut anjing Magic G oleh orang, karena mereka tidak makan food juicy sama sekali. Anggota akan memilih individu dengan Z lambat untuk memulai, menguras energinya melalui pengejaran yang panjang. Ratu Z siap menelannya hidup-hidup. Memburu L adalah hal yang mudah bagi mereka. Tapi macan tutul yang bekerja mengantarkan mangsanya ke pintu, mereka juga akan menerima hadiah dengan tidak baik. Mangsa utama anjing liar Afrika adalah hewan berkuku sedang dan besar, seperti zebra dan antelope. Kecepatan berlari dan daya tahan predator semacam ini berada di luar imajinasi. Mereka bisa mencapai kecepatan 60 km per jam, dan berlari sejauh beberapa kilometer. Strategi berburu anjing liar adalah mengejar untuk waktu yang lama, menguras kekuatan mangsa. Mereka berlari seperti lomba lari estafet. Jika seekor anjing lelah, yang lain akan mencoba yang terbaik untuk mengejar mangsanya. Setelah mangsanya habis, mereka akan membawanya dari berbagai arah. Meski cacat, tapi ini adalah cara untuk bertahan hidup. Anjing liar hanya makan daging segar, jadi mereka tidak akan menggigit petugas si penting dari mangsa mereka, apalagi membunuhnya dengan cepat. Bahkan hewan besar seperti zebra dewasa dan kerbau, namun juga merupakan makanan terbaik di mata anjing liar. Kerbau dewasa beratnya bisa mencapai 1 ton, sehingga tidak berani menyerang mereka dengan mudah. Tetapi untuk sekelompok besar anjing liar, tingkat keberhasilan kerbau dewasa yang mati juga cukup tinggi. Tetapi mereka akan memilih untuk menyerang anak kerbau, karena mereka tidak ingin anggota kelompok terluka. Hunting eleges beres, mereka bisa memberi makan kerbau, pisahkan anak singa dari rumah. Anak sapi ini terlalu muda, lebih sukulen dari kerbau dewasa. Jika ada orang untuk melindungi betis, anjing-anjing liar akan menemukan cara untuk kehilangannya untuk datang. Ini untuk mangsa agresif seperti warthog. Mereka tidak akan membiarkannya pergi, karena bobotnya sudah mencapai 100 kg. Anjing liar kadang-kadang tidak terlalu keras. Mangsa ini juga akan melawan dengan gila. Mereka akan menghindari sementara mencari mangsa lain. Mereka adalah anjing dari Afrika besar Fat. Bahkan nih untuk singa yang galak, anjing liar tidak takut, karena mereka terlahir sebagai musuh alami. Jadi ketika Anda bertemu singa yang keluar sendirian, bahkan jika Anda membayar harga yang mahal, kita juga harus membuatnya tidak pernah kembali. Jadi singa juga membenci anjing liar. Singa jantan sering keluar untuk menangkap mereka, bukan untuk makanan, hanya ingin menghilangkan pesaing. Bahkan seekor anjing liar yang tertangkap oleh singa akan lolos dari poster. Ada kelompok surgawi lain yang merupakan orang musuh mereka. Itu babonnya. Mereka juga hewan sosial. Temperamennya cukup moderat. Kekuatan gigitannya juga sangat kuat. Dan konon 50 orang tiap bulan ini sering berkelahi secara berkelompok. Sekali lagi anjing liar sekali pakai datang pada S50 lebih dari babon. Mereka juga membayar harga tertentu. Ada jenis hewan lain yang anjing liar Afrika tidak mampu. Meskipun kecil dan bukan hewan berkelompok, tapi anjing liar itu tidak berani mengikutinya. Mungkin kalian semua sudah bisa menebak. Salah satunya adalah honey badger, pria M yang kita sebut kepala datar. Honey badger tidak tertarik pada anjing liar. Dingo tidak ingin menjadi musuh orang. Mungkin mereka hanya ingin bermain. Tapi saya pikir Z bagus dan tidak bermain terlalu banyak. Cepat atau lambat dia akan mempertaruhkan nyawanya, mengejarmu sampai ke ujung bumi. Hiena zebra hidup berkelompok seperti anjing liar Afrika, tapi hiena dewasa bisa memiliki berat 90 kg. Mereka jauh lebih kuat dari anjing liar. Jika setelah mereka bertemu secara tak terduga, tidak akan ada pertarungan. Biasanya sekelompok kecil hiena akan mengikuti kelompok-kelompok anjing liar Afrika untuk mengambil mangsanya. Makanlah sebagian atau seluruh sisa makanan ketika mereka bersaing untuk mangsa mereka. Jadi tergantung proporsi anggota kedua belah pihak. Seperti hiena yang kesepian pasti akan ditendang oleh anjing liar. Dan tetapi jika beberapa hiena, situasinya akan berbeda. Jika anjing liar tidak akan menyerahkan mangsanya, maka hiena akan mengadopsi taktik sederhana dan sangat eks. Orang lain mulai makan.
Ketika mereka penuh, mereka akan pensiun. Mari saya ceritakan kisah menarik lainnya, tentang seekor anjing liar jantan bernama Sol. Namun belum pernah ditemukan kelompok. Jadi seseorang tinggal di Afrika selama 6 bulan. Selama periode ini, ia hanya menangkap mangsa es kecil, menghindari serangan musuh alami. Namun sering digunakan oleh beberapa kelompok kecil, karena hanya memiliki satu orang. Jadi hanya bisa ditelan. Lalu apa yang terjadi pada Sumaki terjadi? Saul membentuk kelompok baru. Anggota bukan anjing liar, tapi beberapa hiena muda. Setelah beberapa saat, kemudian merekrut beberapa Blackback Jackals untuk bergabung dengan timnya. Dengan pengalaman sebelumnya dan kemampuan untuk mengembara sendiri, Saul menjadi elf dari kelompok ini. Karena terdiri dari 3 spesies yang berbeda, tanpa penelitian membuat seseorang sulit untuk percaya. Sejak saat itu, mereka tinggal dan berburu bersama. Dan Zed menjadi pasangan rahasia dan orang rumah yang tersayang.